Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, baik itu nikmat-nikmat lahiriah dan juga nikmat-nikmat batiniah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa berhadir di rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian antara maghrib sampai isya. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang para pemuda atau anak-anak muda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tema ini kita angkat ya? Karena mengingat di masjid ini sepertinya yang hadir banyak anak-anak muda ya. Alhamdulillah, ini suatu kesyukuran bagi kita karena melihat pemandangan yang sangat indah, yang mana anak-anak muda mereka semangat untuk pengajian, semangat untuk melaksanakan kegiatan yang positif, bisa berhadir ke masjid. Ini luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali dalil-dalil yang memuji para pemuda. Tentunya para pemuda yang taat kepada Allah. Di antaranya di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan yaitu tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Ini para pemuda. Mereka adalah anak-anak muda yang mungkin usianya di bawah 20 tahun. Namun kita sangat salut dengan semangat mereka dalam mempertahankan keimanan, meskipun mereka rela meninggalkan rumah-rumah mereka, tinggal di dalam gua. Yang terpenting keimanan mereka terselamatkan. Ini juga Allah ceritakan, yaitu bahwasanya mereka adalah para pemuda ya. Kemudian juga ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan kaumnya, kemudian beliau dibakar, dimasukkan ke dalam api. Kapan itu? Ketika beliau Nabi Ibrahim berusia muda, anak muda ya. Makanya ketika kaumnya marah tatkala ada yang menghancurkan Tuhan-Tuhan, patung-patung yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, maka kaumnya bilang bahwasanya ada pemuda namanya Ibrahim. Mereka menyebut apa? Pemuda. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim masih muda ya. Tapi luar biasa semangat beliau untuk berdakwah, semangat beliau untuk menerangkan kepada umat bahwa selama ini apa yang mereka sembah itu salah ya. Ini keberanian Nabi Ibrahim. Dan banyak lagi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, tentang pemuda ya. Dan begitu pun juga dalam hadis Nabi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang beliau memuji para pemuda.
Di antaranya sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberikan oleh Allah naungan nanti pada hari kiamat. Di antara 7 tersebut yaitu golongan syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu para pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji. Kenapa dipuji? Karena masa muda ya, atau ketika seseorang berusia muda itu tantangan ujian kehidupannya lebih berat daripada orang yang sudah tua ya, mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada orang umurnya 50 ke atas, 60 ke atas, taat kepada Allah, orang bilang apa? Wajar. Kenapa? Karena sebentar lagi ya, umur 60, 70 ngapain lagi kalau nggak taat? Orang pasti akan bilang biasa ya. Tapi kalau ada anak muda usia 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun taat kepada Allah, luar biasa kata orang. Kenapa? Karena dia bisa melawan segala hal-hal yang menggoda dia ya. Ini makanya kenapa Rasulullah SAW sangat memuji para pemuda yang taat kepada Allah ya. Makanya kalau orang tua taat, kata orang wajar ya. Yang kurang ajar itu tua tapi tidak taat. Ini kurang ajar ya. Sudah bau tanah, misalnya umur sudah 80 tahun masih suka bermaksiat misalnya. Ini keterlaluan kata orang. Suka masih main domino misalnya ya, sampai telinganya dijepit dengan jepitan jemuran misalnya. Pada umur 90 tahun misalnya. Orang bilang ini keterlaluan nih. Tapi kalau anak muda taat, ini luar biasa ya. Karena rata-rata anak muda terkadang mereka syahwatnya menggebu-gebu ya, kemudian juga ya tantangan godaan kehidupannya luar biasa. Terkadang terjerumus. Tapi kalau ada pemuda yang taat kepada Allah, maka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan khusus naungan nanti kelak pada hari kiamat. Di antara 7 golongan tersebut ada golongan yang khusus anak-anak muda yang mereka semasa hidupnya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Makanya bersyukur yang masih muda-muda ya, yang ini umurnya mungkin di bawah 20-an ya. Ya, 18 tahun ya, masih pelajar luar biasa. Harus pertahankan. Siapa yang tidak ingin naungan hari kiamat kelak? Usia muda itu umur berapa? Umur 12 sampai umur 40 ya. Biasanya kalau 40 ke atas sudah tidak dikatakan muda lagi. 40 mungkin itu puncaknya 40. Meskipun ya umur 50 juga masih dikatakan pemuda ya. Tapi biasanya pemuda itu di bawah 40, umur 30, 20. Ini masa-masanya ya, masa-masa ya, ujiannya sangat berat ya. Kalau kita perhatikan di zaman sekarang, berapa banyak para pemuda yang tidak tahan ya, tidak kuat dengan ujian, terjerumus ya. Kemudian terjerumus kepada narkoba ya, dan sebagainya. Ini ya mungkin para pemuda yang mereka tidak tahan dengan ujian. Makanya harus sering-sering bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini diantara cara ya sering-sering ke masjid, sering-sering pengajian. Kapan lagi? Kalau kita berbicara kapan lagi? Mumpung masih muda. Kalau sudah tua susah. Karena usia muda ini usia yang mungkin kalau dibuat belajar itu masih kuat ya, hafalan mungkin otaknya masih sanggup dan sebagainya. Kalau disia-siakan selesai. Nanti akan ada penyesalan. Baik. Kemudian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan tentang masa muda ya. Syababaka qabla haramika. Di antara wasiat Nabi yang 5 kata Nabi yaitu masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda.
maka dimanfaatkan dengan baik. Kita akan sampaikan ya tentang beberapa profil sahabat yang mereka ketika itu masih muda pada saat Rasulullah masih hidup. Jadi kita sampaikan, jadi anak-anak muda sahabat Rasulullah, maksudnya mereka kala itu masih muda pada saat Rasulullah masih hidup. Banyak ya, kalau kita sebutkan 10 lebih. Di antaranya anak muda ya, anak muda yang hebat, yang pemberani. Bahkan beliau termasuk di antara orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kala itu usia beliau 10 tahun. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Nabi memulai dakwahnya. Maka yang pertama kali menyambut dakwah beliau adalah istrinya, Siti Khadijah. Kemudian disambut juga dakwah beliau langsung tanpa pikir panjang itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kala itu juga masih muda. Karena usia Abu Bakar itu cuma selisih 2 tahun dengan Nabi. Kalau Nabi umur 40, Abu Bakar ketika itu berarti umur berapa? 38 tahun. 38 masih muda ya. Masih muda. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib kala itu usianya 10 tahun. Masih remaja ya. 10 tahun ya, mungkin kelas 6 SD ya. Kelas 6 atau kelas 5 ya. Intinya sudah mulai tumbuh remaja ya Ali bin Abi Thalib ketika itu. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib tumbuh semakin dewasa ya, sehingga beliau tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang hebat ya, pemuda yang tangguh, dan keberaniannya ya terlihat tatkala peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di situ terlihat kesetiaan Ali kepada Rasulullah SAW. Kalau usia Ali pada saat pertama kali menerima atau beriman kepada Rasulullah umur 10 tahun, Nabi berhijrah ketika itu di tahun 13 kenabian, 13 tahun kemudian berarti usia Ali berapa? 23 tahun kurang lebih. Sudah tumbuh menjadi anak muda ya, pemuda yang hebat. Ya. Beliau belum menikah ketika itu ya, karena Ali menikah yaitu pada saat sudah hijrah ke Madinah, yaitu setelah perang Badar kalau tidak salah. Nah, Rasulullah SAW tatkala hijrah ke Madinah, ya, bukan perjalanan yang menyenangkan ya, ini perjalanan maut. Rasulullah berhijrah ke Madinah, ya. Apalagi kala itu Abu Jahal dengan teman-temannya sudah membuat sayembara. Siapa yang bisa bawa Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Sudah diincar, mau dibunuh. Ya, rumahnya dikepung. Maka pada saat itu Nabi berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, yang usianya masih 23 tahun. Ali, malam ini kamu tidur di kasurku. Aku mau hijrah. Ya. Itu kalau kita yang diamanai seperti itu mungkin kita kabur. Nggak kuat gitu. Ini masalahnya nyawa taruhannya nih. Ya. Ini salah-salah nih Ali yang dibunuh. Ya. Dan akhirnya benar, tatkala rumah Nabi dikepung, Abu Jahal dan teman-temannya ya sama orang-orang ketika itu mengepung rumah Nabi, ternyata didapati di situ ada Ali. Nabinya sudah nggak ada. Ya. Itu kayak apa tuh, Ali mungkin digebukin atau mungkin dipukulin, mungkin pasti sudah ini. Mungkin kesal mereka, Abu Jahal kesal ya. Orang-orang Quraisy kesal, ini ternyata yang diincar Nabi ternyata Ali. Ya. Tapi Ali ya tenang nih orangnya, luar biasa, pengorbanan anak muda untuk dakwah Islam. Ya. Kalau nggak seperti itu mungkin Islam tidak tersebar sampai hari ini. Ya. Di antaranya jasa siapa? Jasa Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak bisa kita lupakan. Ya. Ini sejarah mencatat ya, peristiwa hijrahnya Nabi SAW tidak lepas
dari pengorbanan anak muda yang usianya masih 23 tahun, itu Ali bin Abi Thalib, ya. Yang mana beliau rela menempati kasur Nabi pada saat rumah beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Tapi akhirnya Ali selamat, tidak dibunuh. Mungkin digebukin, iya, digebukin, mungkin dipukulin. Tapi syukurnya Ali ketika itu tidak dibunuh, karena memang mereka tidak ada niat bunuh Ali. Mereka ingin niat bunuh Rasulullah SAW. Nah, ini pemuda yang hebat. Kehebatan Ali bin Abi Thalib terlihat lagi ketika peperangan, ya. Ketika peperangan, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya, itu terlihat, ya, bagaimana beliau selalu ditugaskan oleh Nabi ketika sebelum memulai peperangan untuk duel one by one. Siapa yang maju? Ali bin Abi Thalib. Perang Badar, Ali berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah, sehingga dengan sigap, dengan cepat Ali menghabisi Al-Walid bin Utbah. Selesai. Luar biasa, ya. Pemberani, kemudian tangguh, cerdas. Ini seharusnya yang dimiliki oleh para pemuda zaman sekarang, mentalnya, ya. Jangan sampai anak-anak muda Muslim mentalnya mental kerupuk, mental cemen, dikit-dikit nangis misal. Jangan, ya. Coba contoh Ali bin Abi Thalib. Makanya jangan heran Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan dan Husain, juga sama, mewarisi sifat bapaknya, Hasan dan Husain, pemberani juga, luar biasa. Baik, kemudian ada pemuda-pemuda yang lain juga, ya, yang mereka juga termasuk di awal-awal orang-orang yang masuk Islam, yaitu ada Zubair bin Awam, ya, ini juga sepupu Nabi. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga anak muda kala itu, ya. Beliau termasuk di antara orang-orang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Banyak lagi yang lain, ada Tolha bin Ubaidillah, ya, umurnya ketika itu ya mungkin 20-an, ya, 20-an atau 20-an ke bawah, ya. Ada juga sahabat yang usianya ketika masuk Islam umurnya 16 tahun. Siapa beliau? Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Al-Arqam bin Abil Arqam. Umurnya ketika itu 16 tahun. Yang mana beliau memfasilitasi Nabi, ya, rumahnya dibuat tempat pengajian. Makanya diistilahkan dengan apa? Darul Arqam, ya, Baitul Arqam. Mungkin hari ini kalau ada kegiatan katanya Baitul Arqam, biasanya ada, ya. Itu terinspirasi dari kegiatan Nabi kala itu, yang mana ada sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam yang menyediakan rumahnya untuk pengajian Nabi. Karena ketika itu Nabi kalau pengajian di luar itu pasti dilarang oleh orang-orang Quraisy, ya. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi kala itu. Karena kalau terang-terangan, ya, pasti diserang, ya. Diserang sama Abu Jahal, diserang sama Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah, ini gembong-gembongnya orang-orang Quraisy. Makanya akhirnya Nabi melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumahnya sahabat beliau yang masih muda ketika itu, umurnya 16 tahun. Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Makanya diistilahkan dengan Baitul Arqam atau Darul Arqam. Ya, istilah sekarang, ya. Itu sejarahnya seperti itu. Ya, kalau kita katakan inilah mungkin pesantren pertama dalam Islam, ya, karena sahabat datang ke rumah tersebut karena Al-Arqam bin Abil Arqam ini punya rumah 2 tingkat, ya. Mungkin dia tinggal di lantai 2, di lantai 1 disediakan untuk Nabi dan para sahabat. Nabi menyampaikan ilmu di rumah tersebut. Ini ketika terjadi itu dilakukan ketika dakwahnya masih sirriyah, masih sembunyi-sembunyi, ya, 3 tahun pertama sebelum Nabi melakukan dakwah secara terang-terangannya. Karena kala itu susah, ya. Karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin, ya. Susah. Kita bisa bayangkan, ya, bagaimana ketika itu berdakwah, ya. Kalau ketahuan, ya, orang Islam yang ketahuan sama mereka disiksa, ya kan, ditindas, dizolimi dan sebagainya, ya, luar biasa.
perjuangan mereka para sahabat di awal-awal dakwah. Kemudian juga ada lagi pemuda yang hebat ya. Ini kita baru berbicara tentang pemuda-pemuda Mekah ya, belum nanti pemuda-pemuda Madinah, ya, yaitu dari kaum Ansor. Juga mereka hebat-hebat ya. Karena sahabat ada terdiri dari orang-orang Mekah ya, yang nanti mereka berhijrah diistilahkan dengan muhajirin. Ya, mereka juga punya pemuda-pemuda hebat ya. Begitupun juga dengan sahabat-sahabat kaum Ansor, yaitu kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Mereka juga punya pemuda-pemuda hebat. Ya, nanti akan kita sebutkan. Ya. Nah, di antara pemuda juga yang tidak kalah hebatnya yaitu ya, diakui keilmuannya, kecerdasannya, kedalaman ilmunya itu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, atau yang dikenal dengan istilah Ibnu Abbas. Ya. Siapa Ibnu Abbas? Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Karena namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abdullah ini adalah sepupu Nabi. Tapi usianya jauh terpaut dengan Nabi. Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Atau tahun 10 kenabian. Ya, tahun 10 kenabian. Jadi ketika Nabi umur 40 diangkat menjadi Rasul berdakwah, 10 tahun kemudian lahirlah Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi usianya selisih dengan Nabi sekitar 40 tahun. Ya. Nabi umur 50 tahun, Abdullah bin Abbas lahir. Ya. Anak paman Nabi, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Inilah pemuda yang akhirnya tumbuh dengan pendidikan, dengan keilmuan ya, sampai akhirnya beliau menjadi rujukan ilmu tafsir Al-Quran. Makanya kalau kita baca buku-buku tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir tafsir At-Tabari pokoknya buku-buku tafsir itu pasti kita akan temukan perkataan-perkataan Abdullah bin Abbas. Silahkan cek, baca buku tafsir Ibnu Katsir. Banyak di situ disebutkan Abdullah bin Abbas berkata. Kenapa? Karena memang rujukan ilmu tafsir itu beliau. Beliau yang lebih mengerti tentang Al-Quran. Ya. Dan beliau juga sahabat yang pernah didoakan Nabi. Nabi pernah berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman tentang Islam, tentang agama orang ini nih, anak muda ini, dan ajarkan dia ilmu ta'wil atau ilmu tafsir. Ya. Ternyata keilmuan Abdullah bin Abbas mengalahkan sahabat-sahabat senior. Padahal Abdullah bin Abbas ya, itu lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Pada saat Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Ya, masih 13 tahun, masih muda. Dibanding sahabat-sahabat yang lain mungkin umurnya sudah, Abu Bakar sudah senior ya, Abu Bakar, Umar itu senior. Makanya tatkala Umar melihat kedalaman ilmu Abdullah bin Abbas ini, Umar bin Khattab ketika musyawarah dengan sahabat-sahabat senior, banyak sahabat-sahabat senior, maka Umar selalu melibatkan Abdullah bin Abbas untuk bermusyawarah. Ini berarti perhatian Umar terhadap regenerasi. Makanya harus kita libatkan anak-anak muda ya. Mungkin rapat-rapat penting dan sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya mereka belajar. Regenerasi itu penting. Umar sangat memperhatikan itu. Makanya ketika ada rapat-rapat penting para sahabat senior semua dihadirkan, Umar tidak ketinggalan menghadirkan Abdullah bin Abbas yang ketika itu umurnya mungkin masih 13 tahun atau 14 tahun ya. Masih muda. Makanya sampai-sampai sahabat-sahabat senior ini bilang kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa ini anak kecil diikutkan? Kami juga punya anak-anak." Jadi ada sebagian sahabat ketika itu yang protes kepada
Umar bin Khattab ya. Udah cukup kita aja lah yang tua-tua, ini nggak usah dihadirkan. Umar diam aja, kata Umar, lihat aja nanti. Pasti mereka akan terdiam. Benar, akhirnya Umar ngetes Abdullah bin Abbas. Ngetes semua peserta rapat. Kata Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang paham tafsir surah An-Nasr? Apa surah An-Nasr itu? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surah pendek sekali. Umar tes, kata Umar, siapa yang paham tafsirnya? Sahabat-sahabat senior pada menyampaikan, oh itu tafsirnya adalah apabila kalau kita ditolong oleh Allah, Allah sudah nolong kita, kita banyak memuji Allah, ya. Ternyata mereka menafsirkan surah tersebut sesuai dengan teks, sesuai dengan pemahaman mereka secara zahir ayat. Iya benar, kalau dipahami kan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalau kalian sudah melihat orang-orang masuk Islam secara bondong-bondong. Ini ayat berkenaan dengan peristiwa Fathu Makkah. Maka kalau sudah seperti itu, kata para sahabat, maka kalian harus banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak memuji Allah. Hanya itu yang mereka sampaikan. Kata Umar, wahai Abdullah bin Abbas, apa tafsirmu? Ya, saat itulah Umar ingin membuktikan bahwasanya ini anak, ini pemuda, keilmuannya lebih mendalam daripada sahabat-sahabat senior. Kata Umar, wahai Abdullah bin Abbas, begitukah tafsirnya? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Tafsirnya adalah bahwasanya surat tersebut turun berarti pertanda ajal Nabi SAW sudah dekat. Dan benar, karena dengan diturunkannya surat tersebut berarti menunjukkan bahwasanya Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam sudah menang, Islam sudah tersampaikan, orang sudah pada masuk Islam, berarti misi tugas Nabi selesai. Kalau sudah selesai apa? Pulang. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ternyata kecerdasan Abdullah bin Abbas ini sampai berpikir di situ. Ya. Maka para sahabat senior ini tercengang luar biasa. Ternyata nggak bisa diremehkan ya anak muda. Ya. Ternyata dia lebih paham tentang surah tersebut daripada kita. Barulah mereka mengakui. Padahal usianya ketika itu masih belasan tahun. Ya. Tapi Umar, lihat bagaimana Umar ingin supaya ada anak muda yang terlibat dalam musyawarah untuk tujuannya adalah regenerasi. Makanya kita yang tua-tua harus perhatikan anak-anak muda. Kalau perlu mereka libatkan dalam kegiatan apa-apa supaya mereka bisa belajar. Ya, jangan yang tua-tua terus tidak pernah melibatkan yang muda-muda, kasihan. Ya. Makanya misalnya kalau di masjid ya kita siapa yang bisa azan, anak-anak muda azan, ya. Siapa yang jadi imam, tapi harus betul-betul belajar dulu ya, bukan asal-asalan juga. Ya, harus betul-betul ya, harus seleksi. Ya, mungkin dia punya potensi di azan suaranya bagus, misalnya, udah suruh azan. Ya. Maka yang tua terkadang harus ngalah juga, udah nambah regenerasi, beri kesempatan. Ada yang bisa imam, mungkin hafalannya banyak, suaranya bagus, ya, kasih kesempatan, kamu nanti maghrib imam ya. Nanti isya subuh imam. Tapi tentunya harus dibimbing sebagainya. Tapi jangan sampai kamu masih muda, jangan. Biar kami aja dulu. Nanti akhirnya generasi mudanya akan mati ya. Makanya Rasulullah SAW tidak ingin seperti itu. Rasulullah SAW selalu melibatkan anak-anak muda dalam hal kegiatan apapun. Pada saat terjadi peperangan, ya, nah kita bicara tentang pemuda-pemuda yang lain ya. Pemuda-pemuda yang lain. Seperti pada tahun 10 Hijriah, ya, pada tahun 10 Hijriah itu Nabi mengutus pasukan perang, ya, namanya Syariah. Jadi ada istilah Syariah, ada istilah Ghazwah, ya. Kalau Ghazwah itu peperangan yang Nabi hadir dalam peperangan tersebut, maksudnya Nabi ikut. Tapi kalau Syariah itu istilah pasukan perang yang diutus oleh Nabi gak ikut. Nabi cuma mengutus ada salah seorang yang jadi pemimpin perang. Nah, pada tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah, 9 Hijriah seperti itu.
itu Nabi mengutus pasukan perang untuk melawan Romawi, ya, untuk melawan Romawi, bangsa Romawi. Ini bangsa besar ketika itu, bangsa adidaya, ya, karena di zaman Nabi itu ada dua bangsa besar, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Ya. Kalau hari ini negeri adidaya apa? Rusia, Cina, atau Amerika. Ini negeri adidaya. Negeri adidaya maksudnya yang negeri punya kekuasaan banyak, ya, atau dia punya kekuatan. Ya. Kalau di zaman Nabi itu ada dua bangsa besar, ya, yang mereka ini menguasai dunia kala itu bangsa Romawi dan Persia. Ya. Nah, pada tahun 9 Hijriah, ya, itu sudah menjelang Nabi mau wafat, ya, 9 atau 10 Hijriah, Allah belum lupa, ya. Nanti kita buka lagi buku sejarahnya. Nabi pernah mengutus pasukan perang ke Muktah Romawi untuk melawan Romawi, karena Nabi dengar bahwasanya pasukan Romawi mereka akan menyerang kaum muslimin, ya. Jadi sebelum Romawi menyerang duluan, Nabi kirim pasukan. Biasanya seperti itu, ya. Daripada diserang duluan kan lebih serang duluan. Ya. Karena Islam tidak pernah memulai, ya. Yang memulai adalah orang-orang kafir. Karena orang Romawi sudah siapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin, ya. Daripada diserang duluan, Nabi kirim pasukan untuk menyerang duluan orang Romawi. Siapa yang disuruh untuk jadi panglima ketika itu? Siapa yang menjadi panglima perang yang dikirim oleh Nabi ke daerah Muktah, ya, yaitu daerah Romawi, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang masih muda belia, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid usianya 18 tahun. Ya, 18, pokoknya sekitar itulah, ya, 18 atau 17 tahun. Dia dipilih oleh Nabi untuk memimpin perang melawan Romawi, yang mana prajuritnya adalah sahabat-sahabat senior. Di antara prajurit tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Ya. Padahal kalau kita bicara tentang keutamaan, tentu Abu Bakar dan Umar lebih utama, kan? Tapi kenapa Nabi milih Usamah bin Zaid jadi panglima? Yang di belakangnya ada sahabat senior. Ya, Nabi ingin regenerasi. Ya, Nabi ingin regenerasi. Meskipun awalnya banyak sahabat yang agak protes, kenapa di Usamah ini anak kecil? Ini di belakangnya ada Umar, ada Abu Bakar, ya. Ada sahabat-sahabat yang lain ikut lebih tua daripada Usamah. Tapi itulah pilihan Nabi. Ya, mereka nggak bisa protes. Tentu Nabi punya tujuan, ya. Nabi punya tujuan tertentu, ya. Makanya terkadang, ya, tidak selalu Nabi meletakkan panglima perang itu orang yang lebih tua, tidak. Terkadang Nabi letakkan di situ anak muda, ya, seperti Usamah bin Zaid, ya. Namun akhirnya Usamah bin Zaid belum sampai ke Muktah, keburu Rasulullah wafat, ya. Akhirnya Rasulullah meninggal. Ketika di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap mempertahankan Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima, ya. Meskipun ada sahabat yang lain mengusulkan, wahai Abu Bakar, Rasulullah kan sudah wafat, udah Usamah ganti aja. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang lebih tua, yang lebih senior. Kata Abu Bakar, tidak. Kata Abu Bakar, aku tetap menunjuk orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Aku tetap mempertahankan Usamah bin Zaid jadi panglima perang. Dan akhirnya dikirim berperang dan akhirnya menang. Akhirnya menang, luar biasa, ya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu Nabi juga memperhatikan, ya, bahwasanya siapa yang pantas, ya, siapa yang layak, ya. Nabi tidak sembarangan juga asal pilih, ya. Nabi tidak memandang ini muda, ini masih enggak, tapi dia punya keahlian, Nabi tunjuk. Baik, kemudian di perang Badar, kita bicara perang Badar. Siapa yang paling berjasa untuk menumbangkan musuh besar Nabi itu? Abu Jahal. Apakah sahabat-sahabat senior? Bukan. Ya, ini suatu kehinaan bagi Abu Jahal. Abu Jahal kan tua, ya, senior dia. Ya, mungkin seumuran dengan Nabi. Tapi siapa yang menumbangkan Abu Jahal di perang Badar? Bukan Hamzah, bukan Umar, bukan sahabat-sahabat yang senior, tapi justru anak-anak muda. Ya. Dikisahkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf, ya, dia ada Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Badar berkecamuk, ya, Abdurrahman bin Auf ini
sahabat senior ya. Beliau orang Quraisy. Ternyata ketika beliau berdiri, di samping kiri kanannya ada anak-anak muda, mungkin usianya 16 tahun. Ya. Yang satu namanya Mu'adz bin Afra, yang satunya Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Ya. Siapa namanya tadi? Mu'adz bin Afra. Ini harus kenal ya, kita orang Islam harus kenal tokoh-tokoh ini. Jangan kita kenal artis-artis zaman sekarang, nggak perlu kenal kita, nggak masalah. Ini tokoh-tokoh yang nyata ini. Kita harus melek sejarah, harus buka buku-buku sejarah, pengajian sejarah Islam, harus tahu agar kita mencintai mereka para sahabat luar biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf cerita bahwasanya aku bersampingan dengan dua pemuda yang usianya mungkin 16 tahun atau 17 tahun atau 15 tahun, sekitar itulah. Yang satu namanya Mu'adz bin Afra, yang satunya Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Keduanya adalah anak muda dari kaum Ansar. Keduanya adalah anak muda dari kaum Ansar, bukan orang Quraisy. Mereka orang Madinah. Tatkala perang lagi berkecamuk, ini dua pemuda ini saling lirik-lirikan ya. Akhirnya tanya sama Abdurrahman bin Auf, "Ya ammi, wahai om." Ya. Karena Abdurrahman bin Auf mungkin tua ya, sudah senior. Kata yang satunya, "Ya ammi, wahai om, kenal Abu Jahal?" Ini Abdurrahman bin Auf heran, ini anak muda ngapain nyari Abu Jahal? Karena ini dia nggak kenal Abu Jahal ya, kenal namanya tapi wajahnya nggak tahu, karena ini anak muda tinggalnya di mana? Di Madinah, nggak pernah di Mekah, nggak tahu di Mekah, karena Abu Jahal di Mekah kan. Kata Mu'adz bin Afra, kenal om Abu Jahal yang mana? Kemudian yang satunya juga Mu'adz bin Amr bin Jamuh tanya, wahai om, kenal Abu Jahal yang mana? Kok kalian berdua ini nyari Abu Jahal ngapain? Kata mereka berdua, kami dengar Abu Jahal ketika di Mekah sering ganggu Nabi. Kami cinta dengan Nabi. Kami marah orang yang memusuhi Nabi. Oh, luar biasa. Ini ajarkan kecintaan ini kepada anak-anak muda kita. Bagaimana ini dua sahabat Nabi yang masih muda belia, karena saking cintanya kepada Nabi SAW, dia mengincar musuh besar Nabi siapa dalam perang Badar. Kami dengar Abu Jahal, namanya Abu Jahal. Kami tahu itu Abu Jahal, katanya di Mekah sering ganggu Nabi, sering ngata-ngatain Nabi, sering ganggu fisik Nabi. Pokoknya itu orang yang kami kenal, orang yang paling jahat sedunia. Kenal om, mana orangnya? Kata Abdurrahman bin Auf, sebentar. Ini dua pemuda ini gebu-gebu, ingin cari Abu Jahal. Dia ingin mengincar Abu Jahal di perang Badar. Kata Abdurrahman bin Auf, sebentar. Ternyata lewat Abu Jahal. Abu Jahal dengan ontanya, ternyata Abu Jahal banyak bodyguardnya ya, karena dia bos. Ya. Abu Jahal ini pemimpin ya, pemimpin Quraisy. Lapisannya banyak. Untuk bisa nembus Abu Jahal ini bukan sesuatu yang mudah. Kata Abdurrahman, kalian lihat itu yang naik onta itu? Kata mereka, iya. Siapa itu? Itu Abu Jahal. Ya. Langsung ini dua muda langsung cabut gas. Ketika ditunjuk itu Abu Jahal, serang. Ternyata menyerang Abu Jahal bukan sesuatu yang mudah. Dua pemuda ini harus membayarnya dengan nyawa. Tapi kita salut dengan dua pemuda ini, kecintaannya terhadap Nabi, terhadap Islam. Dia rela mengorbankan apa yang penting bisa membunuh musuh besar Nabi SAW. Ternyata apa? Ketika mereka menyerang Abu Jahal, karena Abu Jahal dilapisi dengan lapisan bodyguard yang berlapis ya, untuk bisa menembus. Tapi mereka berdua terus berperang sampai ada di antara salah seorang dari mereka yang lengannya putus. Bayangkan lengannya putus, bukan ini putus, hilang tangannya, tapi dia terus maju. Ya. Akhirnya mereka berdua berhasil menumbangkan Abu Jahal sehingga Abu Jahal tersungkur dan hingga nafas-nafas terakhir, dan terakhir dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud ya, dipenggal kepalanya. Tapi atas jasa siapa? Menumbangkan Abu Jahal, dua pemuda ini ya. Dan akhirnya mereka berdua mati syahid karena mungkin sudah kehabisan darah dan sebagainya ya. Mereka harus membayar dengan nyawa. Tapi kita katakan ini luar biasa, anak muda yang mereka cinta negeri akhirat. Adakah pemuda-pemuda zaman sekarang seperti mereka? Susah untuk kita temukan.
Ya, ya memang nggak bisa kita menandingi keimanan mereka. Tapi setidaknya kita bisa mencontoh. Seperti itulah seharusnya pemuda, semangatnya untuk berbuat baik. Ya. Sekarang hari ini misalkan ya, kalau ada orang menghina Nabi, mungkin banyak di antara kita yang tidak marah. Mana kecintaan kita kepada Nabi? Seringkali kita mendengar ada orang menghina Nabi, ya, mencela Nabi. Mesti harusnya kita marah. Ya, kita harus bela Nabi kita. Ini anak-anak muda yang mungkin hebat dalam menggunakan media sosial dan sebagainya. Kenapa tidak gunakan? Bela Nabi kita, bela agama kita dengan cara yang kita punya. Ya, kita harus bantah orang-orang ngatain Nabi seperti ini. Kita bela. Ya, meskipun hari ini kita perangnya bukan dengan senjata, ya. Kita nggak ada yang dengan senjata, ya. Karena orang kafirnya juga menyerang kita bukan dengan senjata, dengan pemikiran. Nah, maka kita harus munculkan kembali mental para sahabat anak-anak muda seperti itu. Kalian anak-anak muda harus punya mental demikian. Baik. Kemudian juga tatkala tahun 10 Hijriah atau 9 Hijriah atau 10 Hijriah sudah menjelang detik-detik wafatnya Nabi SAW. Karena ketika itu Islam sudah mulai tersebar, ya. Nabi tentunya perlu mengirim dai-dai, ya, mubalik untuk menyampaikan risalah Islam ke penjuru dunia. Di antara yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah adalah anak muda juga, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang pemuda dari sahabat Ansor. Ya. Beliau masuk Islam umur 18 tahun. Masih muda, ya, cerdas. Dan beliau berilmu, ya, belajar ilmu dari Nabi. Makanya akhirnya beliau dipercaya oleh Nabi untuk menjadi mubalik, menyampaikan dakwah ke negeri Yaman, yang mana di negeri Yaman ketika itu mayoritas agama mereka adalah kaum Nasrani yang meyakini Trinitas. Nabi tidak sembarangan memilih orang. Tentunya berhadapan dengan orang-orang Nasrani perlu kecakapan, perlu ilmu. Maka Nabi pilih siapa? Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahi mereka, untuk membantah mereka. Dan ini tentunya adalah perkara yang tidak mudah, ya. Tapi Nabi tidak sembarangan pilih orang. Mu'adz bin Jabal ketika itu masih muda. Dan akhirnya Allah berikan kemudahan dan akhirnya dakwah Mu'adz bin Jabal di negeri Yaman berhasil. Ya, banyak yang masuk Islam. Dan ini Nabi mempercayakan kepada siapa? Kepada anak-anak muda. Ya. Dan masih banyak, ya, cerita-cerita tentang bahwasanya Nabi mempercayakan hal-hal apapun kepada anak-anak muda. Baik, ini saja mungkin yang bisa ulun sampaikan, ya. Kalau kita bicara tentang sejarah, ya, panjang lebar pasti, ya. Tidak bisa kita pengajian 1 jam 2 jam, ya. Perlu ada pengajian khusus. Perlu kita bahas sirah nabawiyah secara lengkap supaya kita ngerti tentang perjuangan Islam. Demikian salah silap dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.